Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Ngobrol Virtual dan akan membahas terkait Ketua Bawaslu Sulsel di tangan ex-KPU. Untuk itu kita sudah hadirkan narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Mardiana Rusli selaku Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini seperti apa Bu? Ya alhamdulillah baiklah. Baik. Dalam kondisi fisik yang prima lah gitu. Bu, oke Bu, mungkin karena kesibukan juga ya Bu, akhir-akhir ini memang kita menjelang pemilu begitu ya Bu, terutama di Bawaslu sendiri sudah sejauh ini kesibukannya seperti apa untuk menyongsong pemilu yang sudah sebentar lagi akan dilaksanakan? Ya karena ini adalah periode baru ya, kami baru dilantik bertujuh tanggal 9 kemarin, sehingga kita memang harus running dalam proses tahapan. Kebetulan tahapan ini sangat sudah dijalankan oleh pendahulu kami, sangat baik dalam konteks pengawasannya, dan sejauh ini belum ada kendala-kendala yang teknis yang cukup menyulitkan. Nah, 2 hari ini kami bertugas, kami melakukan pengawasan untuk konsentrasi pada 2 tahapan, yaitu tahapan pencalonan DPRD provinsi di tingkat provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk di tingkat kota di kabupaten. Dan kedua adalah konsentrasi untuk pengawasan perbaikan untuk daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Baik, mungkin ini Bu, karena ini kan Ibu mungkin akan menghadapi atau telah menghadapi situasi yang mungkin berbeda begitu Bu dari biasanya, dari jabatan yang dulu, kemudian sekarang, dan juga sudah masuk ke tahapan pemilu ini. Untuk itu pergantian kepemimpinan tadi yang sudah juga Ibu bicarakan sedikit, tentu akan mempengaruhi kinerja begitu Bu. Mungkin sejauh ini sudah ada yang dirasa cukup berbeda begitu, atau ada tantangan tersendiri Bu setelah ada jabatan ini? Ya kalau kita bicara penyelenggara pemilu, antara KPU dan Bawaslu sebenarnya sama ya, tetapi dia memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Taruhlah kalau KPU dulu saya di KPU itu lebih bagaimana menerjemahkan semua kerangka hukum dan kebijakannya itu dalam operasional teknis administratifnya bahkan proseduralnya. Tapi kalau di Bawaslu tentu saja berbeda karena di sini perannya adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Jadi aspek pemahaman kita terhadap satu masalah itu harus membutuhkan kajian yang kuat, analisis yang kuat dengan alat bukti dan data. Nah, dalam sandaran kita berpikir kalau KPU adalah bagaimana menjalankan prosedural administrasi sesuai perundang-undangan. Kalau Bawaslu memastikan prosedural ini berjalan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang berkompetisi tercederai. Misalnya dalam konteks pencalonan, kita mengawasi semua administrasi yang terkait dengan syarat pencalonan. Nah, tentu saja juga mengawasi bagaimana kerja KPU itu dalam melakukan pelayanan terhadap proses pendaftaran. Kenapa ini penting? Agar kedaulatan peserta pemilu itu terwadahi dalam prosesnya. Nah, kalau ada hal-hal yang menurut kita perlu dilakukan perbaikan, maka kita memberikan saran perbaikan pada KPU. Baik, untuk beberapa hari ini atau jabatan baru inilah istilahnya Bu, mungkin sudah ada ke daerah-daerah konsolidasi mungkin atau seperti apa terkait juga, karena kita sebentar lagi menyongsong pemilu, artinya di setiap daerah juga perlu untuk dilakukan kerjasama begitu Bu, mungkin boleh? Ya, karena ini sifatnya struktural ya, maka memang dan semua tahapan itu hampir sama dan merata di semua daerah. Maka yang kita lakukan 2 hari ini adalah sifatnya koordinatif saja dan memantau pergerakan apa yang telah teman-teman lakukan di daerah. Dan hasil pantauan sejauh ini belum kami menemukan hal-hal yang sebenarnya urgent untuk dilakukan perbaikan. Nah, konsolidasi langsung monitoring ke daerah tidak, tetapi kita melakukan lewat komunikasi by virtual untuk mengingatkan, kemudian melihat apa saja kondisi-kondisi yang terkait dengan proses pengawasan pendaftaran calon dan DP1. Nah, tinggal nanti memang kita akan setelah pasca tanggal 14 akhir dari pencalonan, mungkin kita harus mengidentifikasi persoalan apa saja yang berpotensi terjadinya sengketa. Baik sengketa itu sengketa antar KPU dengan calonnya,
apakah dari aspek administrasinya ada atau tidak. Jadi kekuatan yang harus kita lihat adalah bagaimana memperkuat dimensi teknis pengawasannya dalam dua hal. Pertama di pencalonan dan DPT. Nah, DPS ya. Nah, DPS juga menjadi konsentrasi kita karena di situ adalah menyangkut dengan kedaulatan pemilih. Bagaimana warga negara yang bersyarat itu terakomodir dalam DPS perbaikan. Misalnya saja dalam hal-hal yang menjadi saran perbaikan Bawaslu itu harus ditindaklanjuti oleh KPU. Karena kalau tidak itu juga melanggar akan berpotensi tindak pidana. Nah, karena itu memang pengawasan kita dalam membangun relasi politik dengan relasi kerja dengan teman-teman KPU memang sudah dilakukan penjajakan sedemikian mungkin agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Baik, ini juga kalau kita melihat informasi bahwa ini tinggal 2 hari lagi begitu penutupan untuk pendaftaran per partai begitu ke KPU. Semoga kedepannya tidak ada kendala begitu ya Bu, dan mungkin juga sebagai Bawaslu mungkin bisa mengawasi dengan baik. Kemudian semoga tidak ditemukan kendala-kendala yang mungkin menimbulkan sengketa yang tadi Ibu bilang ya. Kalau kita menghitung tentang kehadiran jumlah pendaftar di KPU, jumlah ini sangat sedikit dibandingkan jumlah partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu. Kan ada 19 ya, ditambah partai Aceh. Nah, sampai hari ini mungkin masih baru 5 partai. Jadi 2 hari ini kemungkinan terjadi overload dan pendaftaran. Ini yang kita antisipasi, mudah-mudahan semua bisa memenuhi persyaratan yang menjadi syarat untuk pendaftaran. Nah, mungkin saja ini masih dugaan ya. Keterlambatan itu dipengaruhi oleh mekanisme penginputan melalui aplikasi Silon. Nah, memang aplikasi ini sudah berjalan sejak 2014, tetapi 2 periode sebelumnya 14 dan 19 itu masih menyertakan dokumen hard copy-nya. Iya, betul. Ya, jadi peserta itu membawa dokumen hard copy sebagai basis untuk syarat resminya mereka mendaftar di daerah provinsi masing-masing. Nah, ini tidak lanjut langsung ke aplikasi Silonnya. Nah, proses penginputan itu mungkin juga ada kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh para peserta pemilu atau caleg yang menginputnya. Jadi itu juga bisa menjadi satu persoalan kalau ini tidak bisa ditangani dengan cepat di tengah situasi batasannya sampai tanggal 14 Mei. Sudah sebentar lagi artinya. Sebentar lagi. Dan apabila jika ada yang dikembalikan atau disuruh lengkapi berkasnya, ini kan menjadi problem juga karena sudah sebentar lagi ditutup, tapi mereka juga harus melengkapi berkas, dan semoga ini tidak menjadi lagi kendala begitu ya bagi partai untuk kemudian mendaftarkan dirinya segera ke KPU agar semuanya bisa terakomodir dengan baik begitu Bu. Harapan kita bahwa KPU harus di Provinsi Sulsel harus punya strategi sendiri dalam penanganan percepatan, kemudian penanganan penerimaan, jangan sampai terjadi overload. Harus ada cara untuk mentaksisi keadaan itu. Kalau tidak kan kasihan sih sebenarnya orang sudah proses verifikasi partai menuju peserta pemilu itu sudah berat. Belum lagi kalau mereka kemudian mengalami kendala di pencalonan, pendaftaran calon itu bisa dibayangkan kan bahwa situasinya seperti apa. Ya, semoga ini bisa terselesaikan dengan baik begitu. Mungkin Bu, terkait kita beralih ke jabatan Ibu sekarang, mungkin terkait bagaimana Ibu merupakan sebagai Ketua Bawaslu Sulsel, mungkin ini ada informasi yang kita dapatkan bahwa Ibu merupakan satu-satunya perempuan gitu di beberapa atau di anggota Bawaslu Sulsel terpilih periode 2023-2028. Mungkin apakah ini menjadi suatu kendala Ibu, karena kalau kita lihat bahwa kadangkala di luar sana atau paradigma masyarakat perempuan kadang dianggap lebih lemah daripada yang laki-laki. Mungkin ini ada sedikit tantangan atau sebenarnya menjadi motivasi bagi Ibu atau seperti apa Bu? Buat saya ini adalah amanah ya, termasuk kepercayaan rekan-rekan komisioner yang lain yang kemudian mendaulat saya sebagai ketua. Karena ini menjadi amanah, maka harus ada kemampuan mengelola ini agar kita menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kepantasan dan kepatutan untuk memimpin. Ini bukan, saya kira jabatan ketua Bawaslu, ketua KPU bukan soal
perempuan atau laki-laki, tapi aspek bagaimana setiap orang dalam pertarungan itu memantaskan dirinya, meyakinkan publik, meyakinkan kompetitornya bahwa kita layak untuk tampil dan terpilih. Nah, memang dalam pertarungan ini saya kira keenam rekan-rekan komisioner yang lain adalah semua adalah terbaik. Kenapa terbaik? Karena 4 ketua di kabupaten masing-masing, kemudian 2 existing. Kemudian saya juga punya background penyelenggara pemilu, berhenti tapi tetap eksis untuk menjalankan kerja-kerja pemantauan, kemudian pelatihan, penguatan kapasitas kelompok anak muda dan sebagainya. Jadi saya kira bahwa menjadi ketua itu adalah sebuah label yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi secara tidak langsung fungsi dan tugas divisi masing-masing itu punya kekuatan masing-masing. Nah, kami ada 6 divisi kan yang bekerja semuanya, dan saya kira itu juga divisi itu bukan tugas yang ringan, cukup berat di divisi masing-masing. Karena itu personality dan latar belakang, kemudian kemampuan, eksperimen, pengalaman mereka dalam di masa lampau itu menjadi bekal untuk memantaskan diri pada posisi 7 terpilih ini ya. Baik, mungkin Ibu setelah terpilih ini mungkin apalagi kita sudah menghadapi tahun di mana kita akan menyambut pemilu 2024, apa yang kira-kira akan menjadi tantangan terbesar bagi Ibu untuk melewati nanti ini sampai tahun 2024 dan setelah terpilihnya seluruh wakil rakyat dan juga presiden nantinya? Mungkin ada hal yang menjadi tantangan besar saya nih untuk saya selesaikan untuk pemilu 2024 ini. Ya, secara kelembagaan seperti ini, bahwa visi dari Bawaslu adalah menjadikan lembaga pengawas pemilu itu terpercaya. Artinya bagaimana kita mencoba dalam kerja-kerja teknis kita, kerja-kerja pengawasan dan penindakan juga pencegahan kita harus meyakinkan publik bahwa Bawaslu secara esensinya adalah melakukan proses pengawalan demokrasi, memantau proses tahapan itu berjalan dengan baik, kemudian memastikan keadilan hukum pemilu itu berjalan dengan sesuai dengan kerangka norma, aturan, dan perundang-undangan. Nah, di sini kalau kita bicara terpercaya, maka konsolidasi publik sangat dibutuhkan, sehingga memang stressing dari penguatan periode kali ini di Bawaslu adalah bagaimana mengedepankan penjagaan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengajak publik untuk terlibat dalam beberapa kegiatan. Misalnya kita menyentuh kegiatan-kegiatan kelompok komunitas, sosialisasi pendidikan kelompok komunitas, kemudian sosialisasi pendidikan di kelompok-kelompok profesi. Kenapa? Karena mereka punya keinginan, visi, tujuan dalam memandang pemilu secara berbeda, termasuk bagaimana mereka menyerahkan mandat mereka kepada yang terpilih. Nah, dalam situasi ini tentu harus dikonsolidasikan. Tahapan yang paling berjalan memang kalau kita bicara tentang realitas di tantangan di pemilu 2024 dengan keserentakan ini, dilihat dari potensi besarnya, kan yang paling rentang itu adalah masih tetap politik identitas. Iya, betul. Politik identitas ini menjadi PR besar kita. Sulawesi Selatan juga masuk dalam konteks daerah yang besar terhadap politik identitasnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana penanganan kita untuk meminimalisir terjadinya politik uang. Karena memang genre Bawaslu di situ ya. Iya, betul, bagaimana memang politik uang itu tidak menjadi satu gerakan masif yang melegalkan segala cara. Soal keterpilihan dan soal penguatan penguatan pengetahuan pemilih itu harus dirubah paradigmanya. Nah, yang ketiga adalah konsentrasi kita adalah disinformasi di ruang media, baik media massa maupun media sosial. Kenapa? Memang seringkali kalau disinformasi terhadap tahapan penyelenggara, kemudian bagaimana juga kerja-kerja penyelenggara pemilu, ada informasi yang mix gitu loh. Maksudnya seperti ini, rentang sekali terjadi hoax informasi yang kemudian rentang sekali terhadap terjadinya
ujar kebencian dalam kompetisi para kandidat. Apalagi teknologi informasi komunikasi Iya, sekarang ya Bu, nggak ada sudah agak berat betul. kita memfilternya Iya, di tengah badai tsunami informasi. Betul. Nah, itulah sebenarnya salah satu kekuatan dari yang dilakukan adalah Bawaslu adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia di internal, termasuk bagaimana kita menghadapi informasi-informasi yang mendelegitimasi kerja-kerja penyelenggara pemilu, khususnya di Bawaslu ya. Karena itulah sebenarnya 3 tantangan ini harus dikelola dengan baik, dan kita berusaha untuk menerjemahkan ini dalam bentuk kerja dan program-program juga kegiatan yang telah akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, artinya keterlibatan masyarakat juga kita perlu untuk bagaimana ini tetap ditingkatkan begitu, karena kita juga harus membangun saling percaya begitu dengan masyarakat juga ya Bu, dan juga bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa karena kita kan sangat marak ini Bu, money politik itu, karena pemahamannya masyarakat ya kalau sudah dapat keuntungannya kita pilih saja, kita tidak memikirkan bagaimana ke depannya jikalau nanti dipimpin sama pemimpin yang mungkin salah pilih atau seperti apa. Ini yang perlu mungkin kita pahamkan bersama kepada masyarakat dan juga Tribuners yang sedang menyaksikan bahwa kita sama-sama menolak money politik itu ya Bu, dan ini memang nikmatnya pada saat itu saja, nanti mungkin penderitaannya bisa kita tanggung bertahun-tahun ke depan kalau kita salah. Kita harus bisa memilah bahwa ini untuk Tribunia harus melihat bahwa hari ini kita melakukan transaksi beli putus, maka ikatan emosional kita kepada mereka yang telah menerima mandat kita itu tidak ada, sehingga wilayah kontrol kita terhadap mereka yang terpilih itu juga tidak menjadi satu hitungan penting bagi mereka yang terpilih. Jangankan kita bicara tentang ikatan emosional dalam konteks aspirasi, produk-produk saja belum tentu itu berperspektif keadilan bagi mereka yang sudah memberikan mandat. Tapi kita juga harus meyakinkan diri bahwa mereka yang terpilih ini juga punya tanggung jawab besar. Karena itu memang dari 2 sisi, pemilih dan yang terpilih harus punya komitmen yang kuat dalam hal bukan hanya menyukseskan pemilu, tapi pasca itu juga, pasca setelah pemilu, ketika mereka mengembangkan jabatan sebagai wakil rakyat, maka dia harus mampu menerjemahkan kehendak rakyat. Baik, dan semoga ini di pemilu tahun ini semua berjalan lancar ya Bu, dan juga tidak ada lagi politik-politik yang menyeleweng atau kampanye-kampanye yang menyeleweng nantinya ya. Kita berharap juga mungkin dari Bawaslu bisa lebih meningkatkan lagi pengawasannya terhadap berjalannya pemilu nanti. Saya kira begini, bahwa dalam situasi keterbukaan informasi semua akses bisa didapatkan, kemudian edukasi bisa diperoleh di kapan saja dan di mana saja. Tentu mulai dari semua pihak yang terlibat dalam kepemiluan, baik itu pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemerintah, ini mulai menyadari, termasuk partai politik sudah membangun kaderisasi partai yang kuat, kemudian pendidikan politik bagi mereka di lingkup internal partai. Nah, inilah yang memang harus selalu terrelasi politik antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemilih itu memang harus terus dijahit sekontinu mungkin, sehingga kita bisa saling mengontrol, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Baik, dan pemilu juga ini bukan hanya tugas Bawaslu, KPU, dan para partai, tapi ini juga acara kita semua, begitu seluruh masyarakat terlibat, dan bagaimana kita sama-sama menyukseskan pemilu nanti 2024, dan setelahnya pun kita tidak akan kecewa dengan siapa yang kita pilih nantinya. Karena itu kita butuh bagaimana mengenali para calon yang akan kita pilih nantinya Bu. Itu juga tentunya bentuk kerjasama dari Bawaslu, KPU, dan seluruh masyarakat di Indonesia nantinya. Baik Bu, kita juga akan berbicara terkait pengalaman Ibu nih sebagai di sini informasinya pernah lolos 10 besar seleksi Bawaslu RI. Mungkin boleh diceritakan itu Bu pada Tribuners, mungkin bagaimana sampai bisa lolos, kemudian apa pengalaman menarik atau hal yang berkesan mungkin yang bisa diceritakan. Saya kira ini perjalanan hidup ya. Pertama tentu saja secara organisasi, saya kan keluarga Nahdlatul Ulama, kemudian pernah
organisasi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian pernah juga menjadi jurnalis kampus di unit di UPPM UMI. Jadi itu adalah laboratorium pendidikan awal saya untuk menjadi mahasiswa yang lebih aktif lah dibandingkan yang lainnya. Berbekal itu kemudian jalan hidup saya kemudian menjadi jurnalis. Saya hampir dari 2000 sampai terakhir itu 2013 ketika mau mendaftar untuk komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya kira pendidikan yang paling penting secara nilai kemanusiaan yang saya peroleh dari jurnalis adalah bagaimana kita memegang teguh pada prinsip keadilan bagi semua orang. Adil itu dalam artian bagaimana? Kalau kita jurnalis kan harus cover both side. Kemudian memastikan semua itu, peristiwa itu memberi dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Kalau dia beresiko, maka kita akan punya analisis untuk menimbang, menggunakan nurani dan logika kita dalam memikirkan apa dampak-dampak itu. Nah, saya kira itu bekal buat kawan-kawan jurnalis, itu bekal kita untuk menjadi penyelenggara pemilu. Di jurnalis secara kalau kita mendapat transaksi kan paling kita kena SP dari kantor dan sebagainya. Kemudian kita mengalami sanksi sosial. Nah, itu juga berlaku di penyelenggara pemilu ketika Anda tidak menjalankan amanah, kemudian terlibat transaksional, menggunakan wallet dan sebagainya, Anda juga akan menghadapi resiko politik, resiko karir politik dan sebagainya. Nah, itu bekal kita sih sebenarnya. Nah, apalagi ya soal relasi politik dengan teman-teman organisasi juga penting. Kenapa jejaring itu perlu? Karena dalam setiap karir politik kita membutuhkan perpanjangan tangan dari pihak-pihak yang memang linear dengan apa yang menjadi tujuan. Nah, waktu itu kan 2022 ya, proses untuk seleksi Bawaslu RI. Jadi awalnya kita mendaftar itu digodok oleh Puskapol UI. Puskapol UI menseleksi calon-calon penyelenggara untuk perempuan. Jadi ada 100 orang yang terjaring. Awalnya sebenarnya iseng aja sih, iseng aja karena memang saya bilang kalau di kepala kami itu semua bisa nggak ya masuk ke 10 besar kan sesuatu yang pencapaiannya itu membutuhkan energi dan jejari yang besar untuk tapi itu. Coba aja dulu. Disuruh untuk oleh itu waktu itu Bu Waida Suaib, kemudian Suaib, kemudian Mas Aditya, Mbak dan Sri Wardani yang memang bagian dari Puskapol, Bu Huria mendorong kita, meyakinkan kita ini kalian pasti bisa, kalian dan mengajarkan kita soal aspek kepantasan, membimbing sampai pelatihannya itu waktu itu 4 hari ya prosesnya. Nah, ikutlah kita berkompetisi dan prosesnya saya juga tidak menyangka bisa masuk 20 besar di tengah banyak sekali pendaftar, hampir berapa ya kalau Bawaslu 300-an lebih kayaknya. Semua kan total KPU Bawaslu itu hampir menembus posisi 800-900 angkanya. Nah, ketika masuk 20 besar itu baru ngerasa pantas nggak ya? Pantas nggak ya? Masih bertanya-tanya juga ya, Bu? Iya, masih bertanya juga, perdebatan batin juga terjadi. Tapi itu menjadi momentum untuk memperkuat energi. Energi itu artinya dari aspek kesiapan, kemudian energi lobby politik juga harus diyakinkan, kemudian membangun komunikasi politik dengan pihak-pihak yang bisa mempengaruhi proses atau mengantar prosesnya. Karena sebenarnya gini, kita perempuan itu kelemahannya adalah jejaring politik. Jejaring politik, yang kedua adalah bagaimana kita meyakinkan pihak-pihak yang punya yang pihak-pihak yang menjadi penentu dari sebuah proses seleksi. Dan ujungnya kan masuk 10 dari 20 di Timsel masuk ke 10 besar itu harus tantangannya lebih besar lagi. Karena itu domain yang akan memilih adalah partai politik.
di Komisi 2. Lalu proses lobbynya juga harus lebih kuat ya, dalam aspek kita harus mempresentasikan diri kita kepada partai politik bahwa kita memang bisa dianggap diperhitungkan lah waktu itu. Jadi ukuran saya adalah bagaimana saya diperhitungkan oleh mereka. Baik, dan tadi dari cerita yang Ibu sampaikan sampai ke 10 besar Bawaslu RI, ini mengingatkan kita bahwa semua itu dicapai tidak instan begitu ya Bu? Ya. Tadi sudah diceritakan waktu kuliah ikut organisasi, kemudian pernah menjadi jurnalis. Ini juga yang cukup menarik Bu, mungkin pengalaman sebagai jurnalis itu memberikan banyak pelajaran bagi Ibu dalam juga bertindak, khususnya juga dalam Bawaslu ini. Kemudian dalam menjadi jurnalis tadi juga ada informasi ini Bu pernah memimpin, katanya dipercayai memimpin organisasi pers Aliansi Jurnalis Independen Makassar. Itu seperti apa waktu saat itu Bu? Ya, di 2000 berapa ya? 2010, 2013 saya ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Makassar. Jadi waktu itu saya ketua AJI pertama perempuan. Apa semangat saya adalah waktu berorganisasi AJI itu kan asik juga secara jejaring, kemudian kalau kita punya organisasi, maka semua persoalan terkait dengan kehidupan jurnalis itu bisa dibahas mendapat perlindungan dalam organisasi. Nah, kalau saya kan berorganisasi itu totalitas yang harus saya tujukan. Nah, mungkin dari aspek itulah totalitas kemudian teman-teman mempercayakan saya maju menjadi ketua AJI Makassar. Saya sama waktu itu dengan Furqan, jadi paketnya Furqan. Lalu yang dorong saya untuk ke KPU juga senior-senior jurnalis. Jadi mereka bilang ya udah kalau udah selesai dari ketua AJI ekspansi ke KPU. KPU coba daftar, alhamdulillah terpilih dalam situasi batin yang masih kaget ya karena tidak punya pengalaman menyelenggara pemilu. Pengalaman kita kan pengalaman liputan, pengalaman mengelola berita. Pun juga terkait pemilu mungkin berita kepemiluan. Iya, berita kepemiluan. Tidak setiap hari gitu, pada saat momennya saja gitu. Momentum saja kan, momentumnya adalah ketika ada perhelatan ambar pemilihan maupun pemilu dan pilkada baru terlibat kita kan, bukan satu fashion kita di situ. Nah itu, jadi memang dalam diri saya adalah saya selalu mendoktrin diri saya bahwa ketika kamu hidup, dalam kehidupan ini kamu harus menyejarah lah, maksudnya buatlah sejarah dalam hidupmu. Ketika saya menekuni satu hal, maka saya harus selalu berpikir saya harus menjadi yang pertama. Dengan situasi yang sulit apapun saya akan berupaya untuk menjalaninya dan meraihnya. Nah, kenapa memang jadi ketua AJI pertama, kemudian untuk di jurnalis AJI yang terlibat di KPU penyelenggara pemilu juga pertama. Setelah itu kemudian menjadi ketua di Jaringan Demokrasi Indonesia. Itu adalah organisasi pemantau yang concern pada pemilu dan demokrasi, kumpulan para mantan penyelenggara, mulai dari KPU RI sampai Bawaslu RI, semua ada di situ. Jadi ini juga menjadi apa ya, wadah untuk tetap fashionnya tidak jauh dari KPU. Jadi masih tetap beredar di situ saja. Jadi 4 tahun menjalaninya, ya memang kita concernnya pada relasi antara KPU dan Bawaslu sebagai mitra kerja. Jadi organisasi yang dibangun ini non nirlaba. Saya juga punya yang namanya Netfit. Jadi organisasi Netfit Indonesia yang dimananya semua fokus pendidikan politik untuk kaum muda. Jadi rekrutmen kita adalah kelompok anak muda. Sifatnya voluntary juga. Jadi kalau bikin kegiatan saweran kita gaya-gaya aktivis lah dulu. Tapi memastikan bahwa dengan modal inilah kita menjadi kuat. Kita kemudian tetap mengeksiskan diri dalam ruang publik. Baik.
Baik, dan itu ada beberapa pengalaman yang Ibu sudah ceritakan tadi juga di Neftit, Bu. Mungkin untuk saat ini keterlibatan Neftit mungkin untuk pemilu 2024 mungkin boleh diceritakan, Bu. Netfit ini secara nasional sudah banyak ya di semua provinsi. Kemudian konsentrasi kita di Sulawesi Selatan sudah ada beberapa terbentuk Netfit di beberapa daerah. Nah, yang sekarang dilakukan kawan-kawan Netfit ini adalah membuat kelas-kelas pemantau untuk peningkatan kapasitas bagi kelompok anak muda. Jadi sudah dilakukan di Maros yang pertama kerjasama dengan Bawaslu-nya, Makassar, Takalar, Bone, kemudian nanti akan menyusul juga rencana Bantaeng dan beberapa daerah lain. Jadi sebenarnya semangatnya adalah menciptakan mental dulu, mental untuk berjuang bagi mereka yang mau terlibat dalam proses politik. Jadi kemudian meluruskan pandangan kelompok anak muda bahwa berpolitik itu tidak hanya menjadi bagian dari partai, tapi juga bisa menjadi pemilih yang cerdas dan pemantau, dan juga bisa mereka nanti kalau sudah siap secara mental, secara usia, mereka juga didistribusi untuk menjadi penyelenggara pemilu. Nah, kebetulan ada beberapa kawan-kawan Netfit yang sudah mengikuti proses seleksi di tingkat kabupaten kota. Nah, itu mereka lagi bertarung untuk meraih 5 besar. Jadi produk ini sebenarnya sudah harus digodok dulu di Netfit secara mental, secara pengetahuan, secara jejaring dan lain-lain, ini baru kita ibahkan dia ke lembaga-lembaga yang lainnya. Dan keterlibatan pemuda sekarang ini untuk politik misalnya memang kita juga tidak boleh lepas tangan gitu ya, Bu. Artinya pemuda juga adalah punya peran penting begitu dalam artinya melek politik lah, karena kita lihat sekarang anak-anak muda mungkin lebih sukanya ke bisnis atau fashion, entertainment, apalagi sekarang ada content creator yang seperti itu, dan media sekarang sudah berkembang, mungkin mereka lebih melirik ke sana, tetapi kita juga tidak boleh lengah gitu. Artinya keterlibatan pemuda dalam politik bukan harus jadi kader partai atau seperti apa, kita juga bisa jadi penyelenggara ataupun minimal sebagai pemilih, pemilih pemula, apalagi nih Bu yang cukup penting. Mungkin dari Ibu sendiri terkait juga keterlibatan Netfit tadi, mungkin untuk bagaimana memberikan edukasi kepada pemilih pemuda, khususnya pemilih pemula. Ini kan kita lihat mungkin ada yang masih SMA atau yang baru-baru kuliah, mungkin masih banyak yang belum paham terkait apa sih ini, kita harus pilih siapa sih, mungkin ada edukasi terkait hal itu, Bu? Iya, saya kira soal pilihan adalah itu tergantung dari personality masing-masing. Yang kita ingatkan pada kelompok sasaran anak, karena memang anak muda ini menjadi sasaran komoditi ya, yang sangat penting, di mana memang mereka dalam kondisi keinginan tahuannya terhadap politik itu betul besar. Nah, kemudian yang harus kita inginkan adalah dalam benaknya jangan sampai dia memikirkan politik itu adalah transaksi. Itu yang harus kita hilangkan dalam pikirannya. Tapi pemilu dan politik itu adalah pengabdian. Pengabdian untuk terlibat sebagai warga negara yang menyerahkan mandatnya kepada yang terpilih. Kemudian pengabdian bagi yang terpilih untuk menjaga tugasnya sebagai wakil rakyat yang memang benar-benar harus sesuai dengan apa ya, kerangka bernegara lah ya. Jadi tentu saja kita berharap semua menjadi linear, menjadi satu kekuatan yang penting. Kalau teman-teman anak muda ini kan memang agak sulit menggerakkannya, karena orang-orang sekarang di tengah situasi apa ya istilahnya, dunia yang penuh dengan teknologi, informasi, komunikasi itu sangat luas, gampang. Jadi aksesnya bisa sedikit saja informasi itu bisa mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak dan pilihan politik. Nah, itu yang menurut saya anak muda jangan terjebak di situ. Mereka harus punya pilihan-pilihan yang
lebih mencerahkan. Misalnya ada hoax, ya harus ada informasi pembanding soal. Kemudian tantangan anak muda adalah mereka lebih banyak entertainment. Iya, 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 betul, Bu. Ya, lebih banyak menjadi warga media sosial yang sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga mereka lupa dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kalau bicara tentang disosialisasi itu yang agak sulit tuh diajak berdiskusi adalah kelompok anak muda. Dia adalah penyumbang terbesar swing voter, pemilih yang tidak memilih. Nah, dan juga kelompok intelektual, karena akan terjadi perdebatan-perdebatan. Mau memilih dengan argumentasi yang banyak hal. Kan soal itu kan lain soal, tapi memilihlah, gunakanlah hak pilihmu di TPS, karena setiap orang akan memberikan perubahan dan pengaruh yang luar biasa terhadap kontribusi ketika mereka meletakkan pilihannya di hari pemungutan suara nanti. Baik, itu mungkin juga jadi tantangan ke depannya ya Bu, ini bagaimana kita mengcounter teman-teman pemuda. Memang saat ini ada beberapa yang ikut untuk melek politik, untuk ikut mengkritisi, bahkan untuk bagaimana mereka memberikan pandangan-pandangan, tetapi banyak juga yang larinya ke entertainment, urusan pemilu dan wakil rakyat itu urusan orang tua deh, kayak gitu ya kan Bu. Kita sekarang lebih aktif aja bersosial media, mungkin seperti itu mungkin yang menjadi tantangan yang cukup besar juga di era sekarang ini Bu. Mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini Bu, mungkin sebagai Ibu yang saat ini baru memegang jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Sulsel, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan, mungkin baik itu kalangan pemuda atau orang tua yang nantinya akan ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini nantinya untuk sama-sama kita menyukseskan pemilu 2024. Silahkan Ibu. Ya, pemilu ini bukan sekedar perayaan ya atau momentum untuk menggugurkan tradisi 5 tahun sekali, tetapi pemilu ini dan pemilihan harus dilihat sebagai sarana untuk menunjukkan kualitas diri kita dalam memilih yang terbaik. Kemudian juga mereka yang akan berkompetisi itu juga menunjukkan kualitas dirinya, kualitas dalam aspek perilakunya, kualitas dari aspek nilai bergening dia sebagai pemilih dan dipilih, kualitas terhadap tanggung jawab yang akan diemban ketika mandat itu setelah diraih. Harapan kita sebagai penyelenggara pemilu tentu saja sebagai lembaga pengawasan mengharapkan partisipasi pengawasan yang kuat dari publik untuk mengontrol semua tahapan ini, karena sekali lagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah amanah dan tanggung jawab kita bersama. Baik, itu tadi beberapa pesan-pesan yang mungkin boleh diperhatikan dengan baik pada Tribuners, karena pemilu ini kita kerjasama kita semua dan juga sudah sebentar lagi. Kalau kita bilang tahun 2024 masih setahun lagi, itu bukan waktu yang lama kalau kita melihat pemilu ini Bu. Mungkin kita mulai kerja dari betul sekali Bu, dan ini tugas kita bersama sama-sama untuk menyongsong pemilu 2024. Terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Baik, dan kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Bu. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan melaksanakan tugasnya dengan baik pula, demi ini semua kerja berat Ibu, tetapi ini untuk bagaimana semua masyarakat dapat merasakan hal yang sama, untuk khususnya dalam politik dan pemilu nantinya. Semoga kedepannya tidak terlalu banyak hambatan yang mungkin dapat istilahnya dalam pemilu ini kan agak ribet begitu Bu kalau penyelesaian pemilu. Semoga kedepannya lancar-lancar gitu ya Bu, dan kita menunggu nantinya 2024 pesta kita semua 2024, semoga kita dapat terlibat dengan baik. Terima kasih Bu, sehat-sehat selalu, semoga dapat mengemban amanah dengan baik. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program ini, dan juga tetap saksikan program-program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.